Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Tak lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang beragama Muslim. Mohon maaf lahir dan batin. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita dari Mbak Indah Pratiwi saat ia mendaki ke Gunung Cikuray. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bang Lukas Priyatno selaku penulis cerita ini karena sudah diizinkan untuk membacakan ceritanya. Jangan lupa mampir juga ke channel YouTube Bang Lukas. Link channelnya dapat kalian klik pada kolom deskripsi. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Perkenalkan, namaku Indah Pratiwi, biasa dipanggil Tiwi. Umurku 21 tahun. Aku tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dan inilah kisahku. Pada tanggal 7 Juli 2020, aku berangkat menuju Gunung Cikuray dengan keadaan haid. Aku tak berpikir panjang tentang kedaruratan yang akan aku alami saat itu. Karena biasanya aku mendaki dengan keadaan haid adalah untuk menghindari ketertinggalan waktu sholat. Jadi aku pikir akan aman saja. Hari itu aku berangkat bersama komunitas pendakian. Terdiri dari 18 laki-laki dan 10 orang wanita termasuk aku. Jadi total yang ikut pendakian ini ada 28 orang. Ini kali pertama aku mendaki dengan banyak teman wanita. Kami semua berkumpul di Parakan Muncang, Sumedang, tepatnya di salah satu supermarket di wilayah itu, sekitar pukul 20.00 malam, dengan menggunakan 2 mobil dan beberapa sepeda motor. Mobil yang kami tumpangi melesat cepat di kerumunan kendaraan lainnya di sisi kanan dan kiri. Selama di perjalanan kami mengobrol seputar pendakian. Tanpa terasa 4 jam lebih dan akhirnya kami sampai di pemancar sekitar pukul 00.00 tengah malam. Kami bergegas membawa peralatan kami masing-masing dan kami putuskan untuk beristirahat di shelter tanpa dinding itu. Tanpa aba-aba lagi kami semua tertidur lelap. Mungkin karena di sepanjang perjalanan kami semua tidak tidur. Udara yang dingin pun mulai mengganggu tidur lelapku dan tanpa terasa hari sudah menjelang pagi. Aku pun bangun dan langsung prepare untuk persiapan naik nanti. Setelah persiapan beres, kami semua sarapan. Namun saat sedang asik-asiknya kami makan, hujan pun turun diimbangi dengan kabut saat itu. 1 jam berlalu, akhirnya hujan pun reda dan kami siap-siap melakukan pendakian pukul 9 pagi. Di sini kami dibagi menjadi 3 tim, dan aku ikut tim pertama. Setelah berdoa, kami langsung naik dengan beberapa teman pada saat itu. Perjalanan dari pos pemancar berjalan lancar hingga akhirnya kami sampai di pos 2 pukul 11 siang. Namun tiba-tiba hujan turun kembali. Kami semua yang sudah sangat kelelahan akhirnya memutuskan untuk beristirahat sambil menunggu hujan reda. Di sini kami menyalakan musik dangdut dan berkata seenaknya. Karena mungkin banyak di antara kami yang pemula dalam melakukan pendakian. Dan dari sinilah segala keanehan itu pun dimulai. Hati-hati, kesurupan loh. Dengan spontan keluar kata-kata itu dari mulutku kepada kawan-kawan yang sedang berjoget waktu itu. Karena menurutku ini tidaklah benar untuk dilakukan. Kamu, kalau ngomong jangan sembarangan. Suara ini keluar dari mulut Pak Ilham dengan nada tinggi. Beliau adalah salah satu orang yang dituakan di tim kami. Maaf Pak, saya nggak sengaja. Jawabku dengan singkat. Padahal aku menegur untuk kebaikan mereka juga. Tapi ya sudahlah, pikirku saat itu. 1 jam kemudian, tim kedua pun sampai di tengah hujan yang sangat lebat. Mereka bergabung dengan timku atau tim 1.
dan kami pun kembali menunggu tim 3 untuk sampai di sini. Namun setelah menunggu hingga 30 menit, mereka tak kunjung terlihat. Padahal hujan sudah reda. Kami tetap berpegang pada sebuah prinsip. Jangan tunggu yang di bawah dan lanjut terus. Prinsip ini diberikan oleh ketua kelompok pada kami semua. Aneh sih menurutku. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.00. Akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali bersama tim 1. Kami terus berjalan menyusuri trek yang basah dan licin karena habis diguyur hujan selama 2 jam. Banyak dari tim 1 yang tertinggal jauh di belakang, dan pada akhirnya sampailah kami di pos 3. Di pos 3 ini jumlah yang berhasil sampai ada 4 orang. Ada aku, Rizal, Tommy, dan Anwar. Loh, yang lain kemana ya? Tanyaku saat itu. Masih di belakang, Kak. Kayaknya mereka ketinggalan jauh deh. Jawab Tommy yang kebetulan tepat berada di sampingku. Terus gimana ini? Tanya Rizal pada Tommy. Lanjut aja lah, mumpung gak hujan. Gua tunggu yang lain ya, masih capek nih. Anwar memotong pembicaraan Tommy dan Rizal. Aku hanya diam mendengar pembicaraan mereka. Tidak mungkin aku meninggalkan Anwar sendirian di sini, meski Anwar sudah sering mendaki. Tapi di sisi lain, aku khawatir kalau harus membiarkan Rizal dan Tommy jalan berdua menuju pos 4. Karena mereka berdua belum pernah mendaki dan aku takut mereka malah tersasar. War, gimana nih? Tanyaku pada Anwar yang sedari tadi duduk karena kehabisan nafas. Udah, lu jalan duluan aja, biar gua di sini nunggu yang lain. Anwar meyakinkan aku. Akhirnya aku, Tommy, dan Rizal meninggalkan Anwar di pos 3 dan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Jalur semakin berat dan langkah kaki pun sudah terasa gemetar karena kami menahan dingin dan licinnya trek yang kami lalui. Dengan bersusah payah, akhirnya kami pun sampai di pos 4 dan kami memutuskan untuk istirahat sambil menunggu teman-teman yang lain tertinggal jauh di belakang. 15 menit kemudian sebagian dari tim 2 pun akhirnya sampai termasuk Anwar. Mereka langsung beristirahat dan meminum air yang mereka bawa. Saat aku sedang duduk santai, ada pendaki lain yang mau turun dari puncak. Permisi teh, sapa pendaki itu. Silakan A, jawabku pada pendaki itu. Oh iya A, kalau nanti di bawah ketemu sama pendaki lain, tolong titip salam kalau kita lanjut ya. Pintaku pada pendaki itu sambil tersenyum kepadanya. Singkat cerita, kami semua kembali melanjutkan perjalanan. Dan setelah beberapa lama berjalan, sampailah kami di pos 5. Aku mulai merasakan badanku tiba-tiba tidak enak. Sayap tangan sebelah kananku terasa sangat berat hingga membuatku terjatuh. Namun, aku masih berpikir positif. Mungkin packingku yang kurang benar. Tom, backup tasku ya, tanganku sakit. Pintaku pada Tommy. Sini kak, biar gua bawa. Jawab Tommy menolongku. Ya udah ayolah, lanjut lagi. Pinta Tommy karena pos 6 sudah sebentar lagi. Akhirnya kami berjalan kembali. Namun baru beberapa ratus meter kami berjalan, aku mendengar suara wanita berteriak dari belakang. Aku tengok ke belakang, ternyata itu suara Rani yang tiba-tiba saja terjatuh. Saat aku lihat kondisi Rani, sepertinya ia tidak bisa berjalan, dan aku putuskan untuk membawakan tas kerilnya. Setelah memberikan pertolongan kepada kaki Rani, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Aku berjalan di urutan ketiga. Di depanku ada Tommy dan Rizal. Aku sempatkan menengok ke belakang, ada Rani yang sedang dipapah berjalan oleh Putri. Dan di belakang teman-temanku yang lain dari tim 2. Sebentar. Anwar kemana ya? Tadi perasaan ada. Gumamku dalam hati.
Kami semua berjalan pelan dan tetap berhati-hati, karena trek yang kami lalui sudah sangat tidak bersahabat. Bahkan di antara kami sudah ada yang tidak bisa berjalan. Aku terus berada di posisi 3. Sesekali aku tengok ke arah belakang dan kulihat Rani sudah bisa berjalan sendiri. Tak lama kemudian sampailah kami di pos 6 sekitar pukul 17.00. Masing-masing dari teman-teman langsung mencari tempat untuk bersandar karena kelelahan. Baru saja aku bersandar, aku dikejutkan kehadiran Anwar yang tiba-tiba berada di sampingku. Ya ampun War, lu ngagetin aja, udah kayak setan. Bercandaku sambil menepuk pundak Anwar. Namun Anwar hanya diam tanpa ekspresi. Aneh banget sih ini orang, gak kayak biasanya, pikirku dalam hati. Belum sempat aku beristirahat, aku kembali dikejutkan saat melihat Tommy dan Rizal kembali berdiri kemudian berjalan menuju trek jalur pendakian. Sontak saja aku kaget dan meminta izin untuk mengejar mereka. Lagi-lagi karena aku takut mereka berdua tersasar dan mereka masih pemula. Aku sempat bilang pada Rani yang tadi sempat dipapah Putri karena tidak bisa berjalan. Ran, aku susul Tommy sama Rizal ya. Iya kak, tapi aku di sini dulu ya, jawab Rani sambil memegang kakinya. Ya udah kalau gitu, aku jalan duluan ya. Kalau sudah gak kuat jangan dipaksa. Sapaku pada ke-9 teman wanita yang lain yang ada di sana. Baru saja aku ingin melangkah, sempat aku berpikir. Tadi kan ada Anwar ya, kok tiba-tiba hilang lagi? Pikirku dalam hati. Namun setelah berjalan agak sedikit menjauh dari rombongan, aku kembali tersadar bahwa Putri tidak ada di sana. Kusempatkan menengok ke belakang dan benar saja, Putri tidak ada di samping Rani. Sedari itu bulu kuduku merinding dan langkah kakiku semakin berat, seperti ada yang memegangi kakiku. Alah, mungkin perasaan aku aja kali ya. Gumamku menguatkan fisikku yang memang sedikit letih. Aku lihat hanya Aji yang ikut aku menyusul Tommy dan Rizal. Ayo kak, semangat. Aji berbicara sedikit keras. Kami berdua terus berjalan dan sampailah kami di pos 7. Di sini aku tak melihat Tommy dan Rizal. Kondisi tubuhku semakin letih dan terasa ada yang aneh. Aku menggigil kencang. Namun sebelah tubuhku terasa panas. Aku mulai merasakan pusing yang teramat sangat. Hingga akhirnya aku putuskan untuk bersandar di sebuah batu besar. Namun baru beberapa menit saja beristirahat, Aji berbicara kepadaku. Ayo kak, jalan lagi. Ntar malah kejebak malam. Gua kan gak bawa senter. Iya Ji, bentar dulu. Gua juga lupa bawa senter lagi, jawabku pada Aji. Kami pun lanjut jalan berdua dan terus berjalan. Langit pun akhirnya mulai berubah menunjukkan kegelapannya. Suasana pendakian yang tadinya riang, kini aku rasakan berubah menjadi semakin mencekam. Ku tengok jam tanganku menunjukkan pukul 18.30. Dan pada akhirnya sampailah kami di pos 8. Di sana aku melihat ada Tommy dan Rizal. Tapi sebentar. Apa itu Putri yang berada di sebelah Tommy? Jujur aku sangat kaget dengan apa yang aku lihat dari kejauhan. Karena cuman aku yang lanjut berjalan, sedangkan semua teman wanitaku beristirahat di pos 7. Apakah itu benar Putri? Kenapa Putri tahu-tahu bisa berada di sini? Padahal jelas-jelas tadi ia ada di bawah. Namun kembali aku mencoba berpikir positif untuk tidak berpikiran yang aneh-aneh. Kondisi langit yang sudah semakin gelap membuat kami bergegas untuk mendirikan tenda. Dan beberapa menit kemudian tenda kami pun sudah berdiri. Namun dari kejauhan aku melihat ada yang berlari dari arah bawah jalur pos 7.
dan langsung menghampiri kami yang sedang beristirahat karena kelelahan. Setelah aku perhatikan, ternyata itu Doni dari tim 2 bersama dengan Siska dan Anwar. "Kak Tiwi, Kak, di pos 7 ada yang pingsan, Kak," ucap Doni sambil terengah-engah. "Apa? Pingsan? Terus gimana sekarang?" tanyaku dengan panik. "Alhamdulillah sih udah ditangani, Kak," Siska menjawab. "Alhamdulillah kalau udah ada yang nanganin. War, lu diem aja dari tadi," tanyaku pada Anwar. Anwar hanya diam dan tersenyum dingin, lalu kemudian pergi. Malah pergi. Anwar kenapa sih?" tanyaku yang keheranan melihat tingkah Anwar. Aku melihat Doni dan Siska malah terdiam menatapku. Pada bengong. "Udah sana, ikut pasang tenda," teriakku menyadarkan mereka berdua. Iya, Kak," mereka menjawab dan langsung bergabung. Kami akhirnya mendirikan tenda satu lagi, dan 2 tenda sekarang sudah berdiri. Kami pun langsung mempersiapkan makanan dan teh manis untuk kami makan malam. Masakan legendaris khas para pendaki, mie instan. Beberapa menit kemudian masakan yang kami masak pun matang, dan tak pakai lama langsung kami santap bersama-sama. Sehabis makan kami hanya berbincang-bincang santai sambil ngopi. Namun tiba-tiba Siska mengeram dan menggigil. "Sis, kamu kedinginan?" tanyaku pada Siska. "Iya, Kak, aku alergi dingin," jawab Siska kepadaku. "Ya udah, masuk tenda dan ganti baju kamu." Siska kemudian masuk ke dalam tenda disusul Putri yang ikut masuk bersama Siska. Malam semakin dingin. Aku melanjutkan ngobrol dengan yang lain. Namun tiba-tiba rasa kantuk pun mulai terasa. Aku melihat Siska sudah membuka resleting tenda. Itu tandanya ia sudah selesai mengganti baju. Kemudian aku putuskan untuk tidur. Namun aku minta untuk kami tidur berlima karena takut dan entah kenapa. Aku seperti dilanda kekhawatiran sedari tadi. Aku seperti sehabis melihat hantu. Akhirnya Tommy dan Rizal yang temani aku di tenda 1. Sedangkan di tenda 2 ada Aji, Doni, dan Anwar. Aku langsung merebahkan tubuhku karena memang letih. Namun sebelum tidur, aku berinisiatif untuk mengecek ulang jumlah kami malam ini. Aku keluar tenda untuk menghampiri tenda kedua. Aku hitung ada 2 orang, Doni dan Aji. Lalu aku pun kembali ke tendaku dan menghitung. Ada 5 orang termasuk aku. Total tim kami saat ini ada 7 orang. Lah, harusnya kan 8. Satu lagi siapa? Aku terus berpikir dan berbicara dalam hati, sambil kembali masuk ke dalam tenda untuk segera tidur. Sambil terus berpikir, aku melirik tepat di belakang tenda. Dan aku melihat ada sosok bayangan hitam besar. Sosok itu hanya diam terpaku. Namun aku dapat dengan jelas melihat bayangannya dari dalam tenda. Aku sangat ketakutan. Jantungku terpompa sangat cepat. Dan entah kenapa, karena itu aku pun jadi tertidur pulas. Sampai akhirnya aku terbangun lagi karena merasa angin di malam itu bertiup sangat kencang. Aku sempat melihat jam tanganku. Ternyata tepat pukul 23.00 malam. Dan benar saja, hujan pun turun disertai petir yang menggelegar hingga getarannya terasa sampai ke jantung. Mungkin karena kondisiku sudah terlalu lelah, aku pun kembali tertidur. Namun di tengah-tengah antara sadar atau tidak, aku mendengar suara Siska berbisik dari dalam tenda. Tom, ada babi." Iya ya, buset dah, banyak banget jumlahnya. Tommy dan Siska heboh sambil cekikikan. Mungkin ini pengalaman terbaru mereka melihat babi hutan dengan jarak sedekat ini.
Aku benar-benar malas malam itu, dan aku pun kembali tertidur. Hingga aku terbangun kembali karena mendengar suara Pak Ilham, ketua tim. Sepertinya mereka baru sampai dan sedang memasang tenda. Aku lihat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku pikir waktu untuk summit masih panjang. Akhirnya aku pun kembali tertidur. Singkat cerita, aku terbangun karena hari sudah mulai pagi. Pukul 6 pagi lebih tepatnya. Aku bangun dan siap-siap untuk lanjut summit. Aku pun keluar tenda dan berniat membangunkan Pak Ilham yang tadi malam baru saja datang. Sesegera mungkin resleting tenda aku buka, dan aku segera keluar. Namun ternyata aku tak menemukan tenda lain selain tenda kami ataupun pendaki lain. Kemana tenda Pak Ilham ya? Pikirku dalam hati. Terus yang aku dengar semalam itu suara siapa? Lalu semuanya keluar dari tenda dan siap-siap untuk summit. Dan benar saja, aku tak melihat Anwar. Sedangkan Putri hanya diam tak bicara satu kata pun. Dan Pak Ilham yang suaranya jelas aku dengar semalam justru tak ada pagi ini. Aku berteriak dalam hati sambil memegang kepalaku dengan kedua tanganku. Entah apa yang sedang terjadi kepadaku. Aku sendiri merasa aneh. Aku terdiam karena kebingungan. Kulihat teman-temanku satu persatu keluar dari tenda, dan aku berusaha untuk lebih tenang dan berpikir positif. Sekitar pukul 6:30 pagi kami semua mulai bergerak untuk summit. Kami summit bertujuh dan benar saja, lagi-lagi aku tak melihat Anwar di sini. Apa yang salah dengan penglihatanku tadi malam? Sekitar pukul 9 pagi aku melihat kawan-kawan dari tim 2 dan dari tim 3 yang mulai naik bersamaan waktu itu. Jujur saja itu membuatku lega karena kami semua berhasil menggapai puncak Cikuray meski terpencar dan menikmati indahnya pemandangan di ketinggian 2821 mdpl. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Kami masih saja asik berfoto dan mengabadikan keindahan Gunung Cikuray. Di puncak Cikuray sudah tak ada lagi pendaki lain selain dari tim kami. Akhirnya kami pun memutuskan untuk turun ke pos 8 dan prepare perjalanan pulang. Selang beberapa lama kami pun sampai di pos 8. Kami segera masak untuk makan siang, agar tenaga dapat terisi kembali untuk perjalanan pulang nanti. Dan setelah makan matang, kami semua makan bersama sambil bercerita tentang perjalanan menuju puncak tadi. Tak terasa matahari sudah gagah bersinar. Tepat pukul 11.00 siang, kami memulai perjalanan turun menuju pos 7. Dan tak memakan waktu lama, sampailah kami di pos 7, dan kami beristirahat sejenak di pos 7 ini. Namun lagi-lagi aku tak melihat Anwar. Padahal tadi di puncak dia ada bersama kami dan aku baru tahu, ternyata yang sempat pingsan di pos 7 itu adalah Rani. Pukul 13.00 kami pun lanjut lagi untuk turun. Dan tepat pukul 15.00 sampailah kami di pos 3. Kami beristirahat sejenak dan kemudian memutuskan kembali melanjutkan perjalanan turun. Sebagian dari kami sudah ada yang turun terlebih dahulu, dan aku pun ikut menyusul bersama yang lain. Namun baru saja ingin melangkahkan kaki untuk perjalanan turun, ada 2 bunga anggrek jatuh ke tanah tepat di hadapanku. Padahal di hutan seperti ini tidak ada pohon anggrek. Aneh pikirku. Namun tak berhenti sampai di situ. Gangguan pun kini mulai muncul. Rani tiba-tiba seperti orang yang kesurupan dan kemudian berkata, "Kalau sampai bunga ketiga jatuh, kalian semua tidak akan selamat." Suara Rani mendadak menyeramkan diimbangi dengan gelak tawa yang membuat siapa saja mendengarnya menjadi ciut nyali. Setelah berbicara seperti itu, Rani pun kembali sadar. Dengan keadaan seperti ini, kami putuskan untuk segera keluar dari sini dan melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Ritme perjalanan kami percepat, karena memang rasa takut yang melanda kami semua. Langit kini sudah mulai gelap, namun kami belum sampai di pos 2.
Di jalur menuju pos 2 ini gangguan semakin jelas terlihat. Sudah berjam-jam kami berjalan, namun tak kunjung sampai ke pos 2. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ini kok gak nyampe-nyampe pos 2 ya? Aku berbicara dalam hati dan tak habis pikir dengan semua kejadian ini. Akhirnya Pak Ilham meminta kami untuk break sejenak karena memang ini sudah tidak masuk akal. Jumlah tim kami saat itu ada 19 orang, karena beberapa dari kami ada yang sudah turun terlebih dahulu. Kami semua beristirahat dan terus dihantui dengan rasa takut. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut kami saat itu. Semuanya diam, tak ada yang berbicara sama sekali. Namun tiba-tiba Rani yang dipapah oleh Pak Ilham mendadak berteriak. Sepertinya Rani kembali kesurupan. Namun kali ini bukan cuma Rani, tapi Aji pun ikut-ikutan kesurupan. Mereka mengeram dan menunjuk tangannya ke arahku. Lalu keluar suara dari mulut Rani. Kamu tetap di sini. Bak tersambar petir. Aku kaget mendengar ucapan yang keluar dari mulut Rani. Bulu kuduku berdiri dan jantungku berdetak dengan kencang. Mereka berdua mulai tak terkendali. Kami semua dibuat panik waktu itu. Terlebih lagi, aku yang sedari tadi diperhatikan mereka berdua. Matanya yang tajam melihat terus-menerus ke arahku. Aji terus saja tertawa dan ini membuatku benar-benar takut. Hingga aku pun berdiri di belakang kedua temanku. Badanku mulai bergetar dan aku mendadak lemas. Kulihat kabut pun mulai turun dan membuat suasana ini semakin mencekam. Wi, Tiwi. Pak Ilham menyadarkanku dari lamunan. Flysheet ada sama kamu kan? Tanya Pak Ilham kepadaku. Iya Pak, ada di tas Tiwi. Aku pun segera membongkar tasku dan segera mengambil flysheet dan menyerahkan ke Pak Ilham. Flysheet dipasang untuk melindungi kami dari kabut malam itu. Kami benar-benar tak bisa bergerak dan bingung karena selama berjam-jam pos 2 belum terlihat. Aku terus memperhatikan Pak Ilham yang sedari tadi sibuk memasang flysheet dengan dibantu kawan-kawan lain. Setelah flysheet terpasang, aku melihat ada sesuatu di belakang Pak Ilham. Ada bayangan hitam besar persis di belakangnya. Tiwi, kamu kenapa? Seru Pak Ilham memperhatikan tingkahku. Ada itu Pak. Tanganku menunjuk ke arah belakang Pak Ilham. Dengan perlahan Pak Ilham menengok ke arah belakang dengan menggunakan senter. Mana? Gak ada apa-apa, jawab Pak Ilham kepadaku. Tapi aku masih dengan jelas melihat bayangan hitam itu tepat di belakangnya. Aku pun langsung menghampiri Tommy dan Rizal. Tom, aku lemes Tom, takut, aku udah gak sanggup lagi Tom. Situasi ini membuatku tidak terkontrol dan ingin cepat-cepat keluar dari hutan ini. Istighfar Kak. Sambil tangan Tommy memegang pundakku dan aku disuruh duduk oleh Rizal. Istirahat dulu Kak, kakak kecapean. Akhirnya aku turuti perkataan Tommy dan Rizal. Aku pun duduk sendiri dan tak ada yang aku pikirkan selain beristirahat waktu itu. Mendadak suasana saat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Yang tadinya ramai kini menjadi tenang. Entah apa yang sedang terjadi. Tapi ini sedikit membuatku lega. Aji dan Rani pun menjadi lebih tenang. Bayangan hitam besar yang aku lihat tadi pun sudah tidak ada. Dan di sini baru aku melihat Anwar sedang duduk bersebelahan dengan Putri. Aku senang akhirnya bisa melihat mereka. Namun aku merasa kalau ini benar-benar sangat aneh. Kawan-kawanku hanya duduk terdiam. Mungkin mereka lelah dengan semua yang telah terjadi pada kami. Saat itu aku merasakan betapa perihnya mataku dan aku pun merasa kalau wajahku penuh dengan air mata. Kak Tiwi. Kulihat wajah Aji tepat persis berada di depanku.
Sontak saja aku kaget karena setauku Aji tadi kesurupan. Pergi, jangan dekati aku. Aku mengelak karena takut dengan Aji. Kak, sadar kak, ayo kita pulang. Kurasakan tangan Aji menepuk-nepuk punggungku. Ji, ini beneran kamu kan? Tanyaku pada Aji. Iya kak, ini Aji. Kakak kenapa sedari tadi menangis terus? Aku pun terdiam mendengar perkataan Aji. Jelas-jelas aku sedang duduk sendiri sedari tadi. Emangnya sejak kapan aku nangis? Sekitar 30 menit kakak menangis sambil berteriak. Jawab Aji kepadaku. Tapi tadi aku gak nangis, Ji. Justru aku lihat kalau kamu tadi kesurupan. Aku mempertegas apa yang aku lihat. Enggak kak, tadi sehabis kakak ngasih playset ke Pak Ilham, kakak tiba-tiba menangis sambil teriak-teriak. Aji menceritakan hal itu dan ini benar-benar membuatku pusing. Mana yang benar dari cerita mereka? Setelah mendengar penjelasan Aji, aku langsung mual dan aku pun muntah-muntah. Sejak kejadian itu keadaan mulai membaik. Kami semua langsung bersiap-siap untuk melanjutkan kembali perjalanan pulang. Kami mulai bergerak dan aku pun mengikuti dari belakang. Namun tiba-tiba Aji menarik tanganku hingga aku terjatuh. Kakak mau kemana? Tanya Aji kepadaku. Seketika aku terbelalak melihat bibir jurang berada tepat di hadapanku. Ternyata sedari tadi aku melewati jalur yang menuju ke arah jurang dan aku tak menyadari hal itu. Aku tak bisa berkata apa-apa dengan semua kejadian ini. Benar-benar tidak masuk akal. Setelah aku tenang, aku pun berdiri kembali. Ji, aku ikutin kamu dari belakang ya. Iya kak, ikutin Aji aja. Kami berdua kembali berjalan. Dan setelah perjalanan melelahkan berjam-jam, akhirnya kami tiba di pos 2. Sesampainya di sana sudah ada 4 orang tim evakuasi. Dan tim kami yang mengalami cedera langsung dibawa untuk ditangani. Aku dan Rani mendapatkan penanganan dari tim evakuasi. Rani dipijat kakinya karena memang Rani sama sekali tak bisa berjalan waktu itu. Dan setelah Rani selesai dipijat, kini giliran aku. Dari mulai pergelangan tangan hingga ke bahu atas, badanku terasa bergetar ketika dipijat. Dan tanpa aku sadari, keluar teriakan dari mulutku. Lapar. Hanya itu kata-kata yang aku bisa ingat kala itu. Tiba-tiba pandanganku mulai gelap dan aku tidak mengingat apa-apa lagi setelah itu. Kami semua kembali berjalan menuju base camp dengan dipandu beberapa tim evakuasi. Setelah lama kami berjalan sampailah kami di warung dekat base camp dan kami putuskan untuk beristirahat di warung itu. Di sana aku pun melihat ada Anwar yang sedang tertidur dan juga Putri yang sedang mengobrol dengan Siska. Semua silih berganti masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Dan setelahnya kami makan bersama. Kami makan sambil berbincang-bincang dan aku sempat ditanyai oleh Kang Cecep. Kang Cecep ini adalah seorang pengurus inti di base camp pemancar. Kamu yang bernama Tiwi? Tanya Kang Cecep kepadaku. Iya Kang, betul. Kamu kenapa? Beliau berbicara sambil tersenyum. Aku gak kenapa-napa kok Kang. Setelah rombongan kalian pergi dari sini, Akang gak bisa tidur. Akang kepikiran pada kalian semua, terutama sama kalian. Tangan Kang Cecep menunjuk aku, Rani, Siska, dan Putri. Kami berempat cuman bengong dan tak berkata apa-apa mendengar perkataan dari Kang Cecep. Berapa orang yang haid saat ini? Kembali Kang Cecep bertanya. Cuma aku sama Putri, Kang. Aku menjawab dengan singkat. Bukan, kamu salah. Salah gimana maksudnya, Kang? Tanyaku yang kebingungan.
Sebenarnya yang head saat ini tuh ada 8 orang dari kalian. Kang Cecep menegaskan perkataannya. Aku benar-benar mulai bingung dengan apa yang dimaksud oleh Kang Cecep. Jadi selama ini dari 10 orang wanita cuman ada 2 yang tidak haid. Dan 8 orangnya itu haid semua. Terus kenapa kamu selalu ngambil jalan ke kiri terus? Kang Cecep kembali bertanya. Enak aja Kang, jalannya tuh landai sama gak terlalu sulit. Jawabku dengan singkat. Landai dari mana? Kalau kakak mau tahu, di samping kakak itu jurang. Putri tiba-tiba saja memotong pembicaraanku dengan Kang Cecep. Aku hanya bengong mendengar Putri berbicara. Pantas saja sewaktu aku di pos 5, aku terasa ingin jatuh terus. Bahkan sempat 2 kali aku terjatuh. Lalu kamu kenapa seperti takut sama Rani? Kang Cecep kembali bertanya. Rani kesurupan Kang, dan aku seperti diancam. Jawabku dengan ketakutan. Lah, justru aku gak ngeliat kamu waktu perjalanan pulang, Wi. Rani menyanggah ucapanku. Lawang jelas-jelas kamu tuh kesurupan, Ran. Banyak saksinya kok. Jawabku kepada Rani. Namun tiba-tiba Putri berbicara. Aku justru takut waktu ngeliat kakak di dalam tenda. Karena yang aku lihat itu bukan kakak sepertinya. Makanya aku tidur menghadap belakang. Karena aku takut sama kakak. Putri berbicara sambil duduk meringkuk. Aku makin bertambah bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kang Cecep menjelaskan bahwa ada 2 sosok yang mengikuti kami. Sosok yang berada di tubuhku adalah Wulan. Dan yang berada di tubuh Rani adalah sosok jahat penunggu sini. Wulan siapa Kang? Tanyaku pada Kang Cecep. Wulan itu seorang perempuan desa yang dibunuh oleh pacarnya dan dibuang ke gunung ini. Namun sampai sekarang jasadnya gak ditemukan. Wulanlah yang menyelamatkan kalian dari penunggu sini. Setelah mendengar penjelasan dari Kang Cecep, kami semua hanya diam dan merenung. Aku lihat jam sudah pukul 2 pagi. Kang Cecep mempersilakan kami untuk beristirahat. Dan akhirnya kami pun bisa tertidur dengan lelap. Singkat cerita, pagi pun datang. Kami segera bersiap-siap untuk pulang. Kami pun pamit pada Kang Cecep dan berterima kasih atas pertolongannya. Namun sesaat kami akan pulang, lagi-lagi aku tak melihat Anwar dan Putri. Lalu kemana perginya mereka? Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf atas segala balasan komentar dari saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.